Nah, langkah kedua, kita cek paketnya. Ini harus bisa ngecek paket ya, kalau punya receiver Kvision harus bisa ngecek paket sendiri. Caranya begini. Halo, jumpa lagi dengan Deso Elektronik. Oke, selamat datang di part 5. Kali ini kita akan mencari siaran berbayar ya Kvision, baik GoBand maupun Si-band. Seperti biasa di awal video saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Kenapa Kvision Bromo Bang tidak dapat siaran nasional untuk parabola mini? Mohon solusinya Bang. Parabola mini beberapa hari yang lalu ya, belum cukup 1 bulan, itu memang kalau tidak terdaftar paket celing atau paket celingnya habis, tidak bisa mendapat siaran lokal atau siaran nasional ya. Jadi solusinya ya harus diisi paket kalau parabola mini. Paketnya juga tidak mahal kok. Ada di pertanyaan berikutnya. Mas, kalau paket lokal siaran Indonesia aja berapa ya Mas bayarnya? Nah, ini nyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya. Harga paketnya itu berbeda-beda mungkin ya, tapi kalau dari Kvision itu kan sebulannya 9.900, 1 tahunnya 99.000. Nah, kalau kita beli di counter atau di tempat yang menjual voucher TV ya, kemungkinan bisa beda. Bisa 12.000 sebulan, bisa 15.000. Kalau 1 tahun bisa 105, 110 ya, tergantung daerah masing-masing. Yang jelas harga segitu itu kan dari dasar Kvision. Kalau orang menjual voucher kan pasti dikenakan biaya transaksi. Di luar biaya transaksi, kemudian mereka juga mencari sedikit keuntungan, kan begitu. Pertanyaan berikutnya, untuk Si-band dan GoBand, apa beda cara isi paketnya? Sama ya, baik Si-band maupun GoBand, namanya paket Kvision itu cara ngisinya sama. Nama paketnya sama. Oh, masih satu lagi pertanyaan, cuma tidak saya screenshot ya. Kalau mau dicari-cari ya susah. Pertanyaannya begini. Kenapa sudah diisi paket 1 tahun, paket celing 1 tahun, hanya dalam beberapa hari siarannya hilang dan muncul QR kode seperti di layar ini. Muncul Anda belum berlangganan seperti ini. Anda belum berlangganan tayangan ini, segera hubungi call center. Nah, untuk kasus ini jika mengalami begitu ya, misalnya kita sudah beli paket 1 tahun, paket celing. Dalam beberapa hari, tampilan TV-nya seperti ini. Tidak ada tayangan, muncul Anda belum berlangganan. Dicek sinyal dulu, caranya tekan menu, kemudian di instalasi ini tekan OK. Nah, kalau di sini ada sinyal begini, berarti tidak ada masalah di antenanya. Nah, langkah kedua, kita cek paketnya. Ini harus bisa ngecek paket ya, kalau punya receiver Kvision harus bisa ngecek paket sendiri. Cara ngecek paketnya itu lewat WA, bisa lewat Telegram, bisa. Caranya begini, biar kita yakin paketnya tadi itu sudah masuk apa belum, karena banyak orang mengisi paket itu masuknya saldo. Saya sering mendapati. Pertama, gunakan Google Lens ya, Google Lens atau Google Kamera yang ini. Kemudian ini diketuk, kita foto ini ya, serial numbernya ini kita foto. Oke, seperti itu, walaupun tidak begitu jelas tapi tidak akan salah nomor. Kemudian pilih teks ini ditekan, dan serial number ini yang dipilih sampai C ini saja. Kemudian disalin. Nah, setelah selesai disalin, kita masuk ke Telegram. Di sini kita ketikkan cek paket.
cek paket spasi serial numbernya tadi. Kebetulan ini Kavision Bromo ya. Kalau Kavision Gold serial numbernya ini F7 depannya. Nah, begini formatnya, cek paket spasi serial number, kita kirim. Untuk link Telegram sama nomor layanan chatbot Kavisionnya ada di deskripsi ya, silahkan dicek. Langsung kita kirim. Oke, seperti ini. Kita lihat saldonya 0, tanggal aktivasinya 30 April 2023. Sekarang sudah lebih 1 tahun ya. Sekarang sudah 1 Juni ini. Ya, 1 Juni 2024, ini 2023. Oke. Dan paket yang aktif hanya free to view FTA saja. Ya. Tidak ada paket celingnya. Nah, kalau mengalami seperti tadi, tidak muncul tayangan, silahkan dicek dulu. Muncul nggak daftar paket aktif di sini? Nah, kalau sudah dicek begitu, misalnya paketnya masuk, langkah yang ketiga, hubungi call centernya. Telepon saja ke situ. 0811 1500 828. Itu bukan telepon rumah ya, itu kartu halo. Tidak mahal nelpon ke situ, yang penting punya paket telepon. Nelpon ke situ sama dengan nelpon ke sesama telepon seluler, bukan telepon rumah. Oke, selanjutnya ke cara mencari paket berbayarnya ya, sekaligus cara mengisinya. Ini masih menggunakan antena besar ya, masih pakai C-band. Untuk yang Ku-band nanti. Cara ngisi paket yang simple ini dihapus semua siarannya ya. Untuk yang menjual voucher TV juga harus mampu program receiver ya, supaya pelanggan itu tidak susah. Misalnya sudah beli voucher terus tayangannya tidak nampil, yang jual voucher tidak bisa program, wah payah, tidak bisa ngecek paketnya masuk belum, tayangannya itu di mana, cara nyarinya gimana, dengan repot. Harus bisa, kalau jual voucher harus bisa program receiver ya. Baik, selanjutnya langsung dihapus saja ya. Caranya ya tekan menu, ini Kavision Bromo ya, tekan menu, masuk ke peralatan, tekan OK, pengaturan pabrik aja dulu ya. Tapi ingat, kalau sebelumnya tadi itu tidak ada sinyal ya, kalau sebelumnya tidak ada sinyal, jangan pernah di reset pabrik ya. Nanti siarannya habis, tidak bisa dikembalikan. Oke, harus ada sinyal baru reset pabrik. Kita reset pabrik, tekan OK, 0 4 kali, geser kiri, tekan OK. Kalau di Kavision Bromo dia tidak restart ya, hanya seperti ini saja reset pabrik. Nah, sekarang tekan menu lagi, tidak ada siaran, siaran sudah habis ya. Karena ini mau kita isi voucher paket celing, supaya siarannya itu tidak double-double, langsung saja kita masukkan frekuensinya siaran berbayarnya Kavision. Masuk ke instalasi. Di bagian sini centangnya dibuang dengan tekan OK. Nah, seperti ini. Seperti biasa, Kavision Show ini geser kanan, tekan OK, tekan ke atas, uni kabel B, tekan OK, tekan menu, geser kiri, ya. Nah, ini untuk mencari di C-band ya. Kita akan mencarinya di Telkom 4. Biarkan yang di sininya ini seperti ini. Nah, terkecuali untuk yang menggunakan 2 LNB ya. Disk ini ada setelannya sendiri. Coba kita ke kanan. Disk ini bisa port 1, port 2 tergantung di LNB mana satelit Telkom 4-nya. Nantilah di video berikutnya akan saya bahas tentang yang menggunakan 2 LNB. Ini untuk 1 LNB C-band ya. 1 LNB C-band settingannya seperti ini.
di bagian satelit Telkom 4, atau kalau tidak ada Telkom 4, satelit apa sajalah yang ada di bawahnya Cavision-Q. Atau kalau receiver Bromo zaman dulu yang belum ada Cavision-Q-nya, yang di sini Cavision, terus di bawahnya Palapa, bisa cari di Palapa, nggak apa-apa ya. Di satelit tersebut misalnya Telkom, Telkom 3S, Palapa, Telkom 4, sembarang ya, satelit sembarang. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya kemarin di part 4, nama satelit dan ini arah ini yang ini ya, terus apa ini titik garis bujur ini yang 108, 113 ini tidak berpengaruh ketika kita setting receiver. Ini gunanya untuk orang yang mau memasang parabola baru ya, untuk mencari titik koordinat satelitnya menggunakan SatFinder, atau kalau di aplikasi bisa digunakan aplikasi Satellite Director di Google Play, ada ya di Play Store. Satellite Director, SatFinder itu membutuhkan titik-titik ini 108.00 ya, 113.00 itu untuk data mencari arah antena parabola di saat memasang parabola baru, bukan untuk program. Kalau untuk program sembarang. Yang terpenting settingan di sini. LNB C-band, apa Q-band, antena besar, apa antena kecil, itu. Kalau ini bukan pedoman untuk cari siaran. Oke, tentukan satelit mana yang mau dipakai seperti ini. Tekan OK. Tekan Sat di remote-nya. Ini transponder yang tidak ada sinyal, semua tidak ada sinyal ini dihapus semua ya. Dihapus semua. Caranya hapus di sini tombol kuning. Tekan tombol kuning. Setelah ditekan tombol kuning satu kali, muncul lagi tombol biru, hapus semua. Tekan tombol biru. Setelah tersilang semua seperti ini, tekan menu. Kemudian geser kiri, tekan OK. Transponder sudah habis ya. Nah, sekarang kita masukkan frekuensi MNC Group yang berbayar untuk LNB C-band ya, supaya siarannya tidak double-double karena mau dibelikan paket ya. Ini ada dua ya, siaran berbayar Cavision C-band ada dua, kemudian Cavision Q-band juga ada dua ya. Kita masukkan dulu yang C-band ini 3861 V 31.000. Cara menambah transpondernya sini tombol merah ya, tekan tombol merah, kemudian dimasukkan transpondernya. Nah, cara masukkannya diawali angka 0 ya kalau 4 angka. Jadi 03861 seperti itu. 03861. Baru turunkan simbol red-nya 31.000. Turun ke polarisasi, geser kanan vertikal, turun lagi dan disimpan ini, tekan OK. Masih banyak komentar yang gagal paham, gagal mencari sinyal ya, gagal mencari siaran. Di tahap ini yang paling penting ya, ketika memasukkan transponder di sini harus ada sinyal ya. Kalau tidak ada sinyal, digerakkan parabolanya dulu, atau dicek kabelnya, atau LNB-nya rusak atau bagaimana ya, karena cara ini untuk program saja ya, bukan untuk memperbaiki parabola yang tidak ada sinyalnya. Pastikan cek sebelumnya tadi sinyalnya ada. Nah, setelah mengikuti langkah-langkah tadi, dimasukkan transponder 1, di sini harus ada sinyalnya. Seperti itu. Kalau tidak ada sinyalnya, gerakkan dulu parabolanya sampai dapat sinyal. Seperti itu. Nah, selanjutnya transponder kedua ya, tekan tombol merah lagi. Yang ini 4061 vertikal 31.000. Kemudian simpan. Nah, ketika kita pindah begini kan, sini ada sinyal 77%. Kita pindah ke sini. Nah, sinyalnya beda ya. Sinyalnya lebih tinggi. Harus seperti ini, harus ada sinyalnya. Ketika misalnya di sini dapat sinyal,
60% umpamanya. Terus kita turun ke sini, pasti sinyalnya rendah atau muncul hilang, muncul hilang, muncul. Seperti itu. Jadi dimaksimalkan ya, minimal yang di frekuensi transponder yang pertama ini harus 70% lah, 70%. Kalau yang di atas ini dapatnya cuma 60-an, dipastikan yang di bawah nggak dapat ya. Ini untuk si band ya, hanya 2 ini saja. Selanjutnya setelah dimasukkan transpondernya, langsung tekan cari ya, tombol biru di sini, cari. Nah, di bagian cari ini hanya FTA saja, ini biarkan tidak ya. TV radio biarkan saja, nggak usah diatur-atur, langsung turun ke bagian cari dan tekan OK. Oke, pencarian cepat sudah selesai. Dan ini dia daftar siaran berbayar K-Vision C-band ya, ada 67. Cara mengurutkannya, tekan menu ke atas, daftar channel, tekan OK. Daftar channel TV, tekan OK. Di bagian sini untuk pindah warna kuning, tekan tombol warna kuning. Setelah ini warna kuningnya melebar, dicari siaran mana yang mau dikumpulkan. Misalnya ini TV One, ditekan OK. Di sini ada tanda panah atas bawahnya. Nah, ini bedanya kalau di K-Vision Bromo, kita bisa menandai semuanya satu kali. Seperti ini. iNews, RCTI. Oke, saya tandai semua yang mau dikumpulkan. Oke, setelah ditandai, arahkan di nomor 1 begini, kemudian ditekan info. Nah, dia terkumpul ya, dia terkumpul. Kemudian ditekan tombol kuning lagi, tandanya ini hilang. Nah, setelah seperti ini, untuk menyimpannya ditekan menu, geser kiri, tekan OK. Tekan menu lagi, tekan menu lagi. Jika nanti siaran yang tidak terdaftar di siaran berbayar ini, bisa dimasukkan sendiri transpondernya yang ini ya, yang saya bagikan kemarin. Yang tidak terdaftar di berbayar itu RTV, Net, JTV, kemudian Metro, Kompas, ini sepertinya tidak terdaftar, TVRI dan Bali TV. Ini murni siaran FTA kalau di C-band ya. Jadi masukkan saja ini. Cara memasukkannya seperti tadi. Tidak usah dicontohkan ya. Oke, sekarang langsung kita isi paketnya. Saya posisikan di MNC TV. Oke, saya pakai Pulsapedia. Kita tadi kan sudah cek paket ya di Telegram. Ini tadi sudah, setelah cek paket kita dapat nomor pelanggan. Nomor pelanggannya disalin. Seperti itu, setelah terblok salin. Oke, masuk ke Pulsapedia, ke TV voucher, K-Vision Bromo. Tempel di sini nomor pelanggannya. Kita cari celing 12 bulan. Ini ya. Paket celing 12 bulan ini kita pilih. Kemudian klik selanjutnya. Saldonya pakai Dana. Karena nggak ada saldo Pulsapedia. Masukkan PIN Pulsapedia ya. Kemudian kembali. Klik bayar sekarang. Klik iya. Kita dioper ke Dana. Karena menggunakan metode pembayaran Dana. Langsung di sini bayar. Masukkan PIN Dana. Transaksi pembayaran sukses. Kita tutup. Kembali ke Pulsapedia. Lihat status pembayarannya. Masih proses. Kita keluar.
Kita coba cek di Telegram. Nah, itu sudah tayang ya. Sudah tayang, paketnya sudah langsung masuk. Kita cek paketnya ya, kalau sudah masuk begini, masuk berapa bulan. Cek paket ini tadi di salin ya. Salin. Kemudian ditempelkan lagi di sini. Kita kirim. Oke, bisa dilihat daftar paket aktif ya. JOS 1 Juni 2024 sampai dengan 29 Agustus. Juni, Juli, Agustus dapat gratis paket JOS 2 bulan ya. Kemudian celingnya 1 Juni 2024 sampai dengan 26 Mei 2025. Nah, ini benar masuknya 12 bulan. Ya kan, kita harus bisa ngecek seperti ini. Ini sudah terbuka semua. Tapi ini kan masih parabola besar ya, si band. Nah, kalau sudah diisi paket begini, kalau umpamanya parabolanya kita itu kecil, bagaimana? Caranya seperti ini. Saya ganti dulu antenanya menggunakan antena parabola mini. Setelah diganti parabola mini, sinyalnya tidak ada. Kita tekan menu, instalasi, tidak ada sinyal karena parabola mini di kuben ya, di bagian kuben sini. Tapi untuk receiver K-Vision yang model lama, K-Vision Bromo yang model lama, yang tidak ada kubennya atau yang kubennya itu biasanya tidak bisa dipakai mencari sinyal, mencari siaran. Jangan cari di kuben ya, karena jangan cari di K-Visionku maksudnya. Karena kalau yang model lama itu ada yang K-Visionku ini tidak dapat menyimpan siaran. Waktu kita mencari dapat, ya daftar siaran dapat, berhasil ditemukan. Waktu ditekan simpan tidak tersimpan. Nah, itu untuk menghindari itu kita bisa mencarinya di satelit lain. Bisa di Asiasat sini boleh, yang penting jangan yang dua ini. Yang dua ini kadang-kadang error. Di bagian Telkom 4 ini ditekan OK, buang centangnya dibuang ya. Kita cari di Asiasat, nggak masalah. Yang penting settingan LNB-nya ya. Kita tiru yang ini, yang di K-Visionku. Di sini kan 9750 10600. Di bagian Asiasat sini ditekan OK supaya tercentang. Kemudian transpondernya dibuang dulu semua. Tekan SAT. Ini transponder dibuang semua, tekan tombol kuning, tekan tombol biru, tekan menu, geser kiri, tekan OK. Transpondernya habis, tekan menu, tekan OK lagi. Di bagian Asiasat ya, di bagian Asiasat 7 atau sembarang lah, satelit sembarang di sini. Kemudian geser kanan, bagian 5150, tekan OK. Geser ke atas lagi sampai di universal 9750 10600, tekan OK. Nah, ini frekuensi frekuensi LNB-nya parabola kecil ya, kuben. Setelah seperti ini ditekan menu. Geser kiri, tekan OK. Ini sudah siap, kita tekan SAT dan masukkan transpondernya MNC Group di parabola kecil. Parabola mini ini ya, siaran berbayar MNC Group kuben 12563 sama 12643 H31000 semua. Oke, kita masukkan dengan tekan tombol merah untuk tambah. Masukkan 12563 31000 seperti ini, simpan, tekan OK. Sinyal harus langsung masuk ya. Sinyal harus langsung masuk. Kalau nggak masuk, parabolanya diperbaiki. Di sini bukan berbagi cara memperbaiki parabola ya. Kemudian masukkan yang kedua, tekan tombol merah lagi. Masukkan 12643 31000 H, simpan. Nah, sinyalnya ada juga
Ya, pastikan dua-duanya ada sinyalnya ya. Seperti ini, ditekan OK, ini tekan OK, langsung tekan cari ya, tombol biru. Langsung saja, tidak usah diubah-ubah. Langsung ke bagian cari, tekan OK. Oke, ini dia hasil siarannya. Untuk memfilter hasil siaran Kuben, kita tekan OK. Tekan OK begini, kemudian tekan Sat. Pilih yang di Asia 17 ini ya, tadi kita mencarinya di Asia 17. Nah, ini dia siaran-siarannya. 70 siaran berbayar ya, siaran premium. Kalau di Kuben lengkap, ada JTV, Bali, TVRI, TV One, RTV, lengkap di Kuben. Asal sudah diisi paket, untuk program mencari siarannya itu lebih mudah Kuben daripada di Siben. Siben itu banyak sekali siarannya, double dengan transpondernya Next Parabola, dengan Nusantara HD, dengan Matrix. Jadi biasanya Indosiar saja ada 4, ada 5, yang ada gambarnya cuma 1. Itu kalau di antena parabola besar ya. Kalau parabola kecil seperti ini, satu kali kita isi paket celing, kebuka semua. Baik, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan sampai jumpa di video berikutnya.